Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bulan Ramadan tersisa 5 hari lagi. Puasa yang kita lakukan tersisa 5 hari. Maka alangkah tidak pantasnya bagi kita apabila setelah selesai Ramadan ini tidak juga membekas di hati kita, tidak pula membuat diri kita menjadi lebih baik daripada pribadi kita sebelumnya. Maka dalam bulan yang dipenuhi limpahan rahmat dan kasih sayang Allah ini, marilah kita sempurnakan kembali akhlak kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Mengapa akhlak ini begitu diagung-agungkan? Mengapa akhlak ini begitu ditinggi-tinggikan? Bahkan Imam Syafi'i berkata, aku lebih mencintai orang-orang yang berakhlak ketimbang orang-orang yang berilmu. Mengapa demikian? Ya Syekh, mengapa demikian? Mengapa engkau mengatakan lebih mencintai orang yang berakhlak ketimbang orang yang berilmu? Sebagaimana orang Syafi'i terkenal akan keilmuannya, terkenal akan kepintaran yang tidak dilakukan lagi, terkenal akan kemasyhurannya, akan kepintarannya. Imam Syafi'i menjawab, akhlak akan selalu terlihat indah meskipun tanpa ilmu. Bagaimana maksudnya? Kita mengambil contohnya begitu simpel. Misalkan ada orang yang tidak terlalu berilmu, memiliki pendidikan yang relatif tidak terlalu tinggi, tetapi dia begitu memuliakan tamu. Dia mengucapkan ucapan yang baik, berkata yang baik, dan tidak berbuat kecuali perbuatan yang baik. Maka kita melihatnya saja itu begitu indahnya, meskipun orang tadi itu tidak berilmu. Sedangkan apabila ada orang berilmu yang keilmuannya begitu tinggi, begitu tidak diragukan lagi kepintarannya, tetapi dia berjalan di muka bumi ini dengan mendongakkan kepala. Dia melakukan kegiatan sehari-harinya tidak menggunakan akhlak, tidak menggunakan adab. Maka demikian benarlah perkataan Imam Syafi'i apabila ia lebih mencintai orang yang berakhlak ketimbang orang yang berilmu. Jika orang yang berakhlak memiliki kedudukan yang begitu dimuliakannya, dan orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi karena ilmunya, maka bagaimana mulianya orang yang memiliki akhlakul karimah yang baik dan memiliki keilmuan yang tinggi pula. Maka marilah kita semua berusaha menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki keilmuan yang tinggi. Setelah itu kita capai, kita sempurnakan kembali amal ibadah kita. Bagaimana caranya? Yaitu melatih hati kita semua untuk melakukan amal ibadah didasarkan dengan ikhlas. Bagaimana maksudnya ikhlas itu? Yaitu memurnikan niat, mengatur ulang niat apabila beribadah, melakukan amal soleh, tidaklah karena riya kepada manusia, tetapi untuk mencari keridhaan dan keberkenannya Allah pada kita. Kita atur ulang orientasi kita, kita berorientasi kepada mencari cintanya Allah,
Tidak ada lagi dalam kamus kita untuk mencari kecintaan makhluk. Tidak ada lagi dalam angan-angan kita untuk mencari kecintaan makhluk. Tetapi kita naikkan selera kita. Kita naik kelaskan selera kita untuk mencari kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan alam semesta. Apabila semua amal ibadah kita dasari karena mencari cintanya Allah, maka kita pula harus cinta kepada Allah terlebih dahulu. Barang siapa mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Apabila Allah mencintai kita, maka insya Allah seluruh makhluknya yang di muka bumi maupun di langit akan mencintai kita pula, menghormati kita, mencintai kita. Maka betapa beruntungnya kita apabila dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenannya Allah kepada kita, beridhonya Allah pada kita, betapa beruntungnya kita. Maka dari itu, apabila kita melakukan amal ibadah, apabila kita akan berbuat sesuatu, kita landaskan semuanya karena Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita orientasikan semuanya karena Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.